Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Rabu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kembali kita menghayati akan kebaikan Allah dengan bersedia menerima firman-Nya lewat apa yang diberitakan di pagi hari ini. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau setia atas hidup kami. Berkenan Tuhan, kami yang mengerti akan kesetiaan-Mu juga mau menyatakan kesetiaan yang sama, tetap melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup ini, di tengah tantangan sekalipun Tuhan, di situasi yang tidak mengenakan sekalipun Tuhan, kami tetap percaya Engkau-lah Tuhan kami yang hidup. Karena itu berkati kami terus, khususnya dengan firman di pagi ini, agar firman di pagi ini Tuhan semakin menguatkan iman kami demi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu bila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudaraku, tema renungan kita di Rabu pagi dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, kasih yang berbuat. Kasih yang berbuat. Saudaraku, saya sangat yakin ketika seorang murid dalam proses pembelajaran di sekolah, ketika menerima materi yang diajarkan oleh guru mereka, maka saya sangat percaya guru tersebut menginginkan bahwa anak-anak itu tidak hanya menerima materi sebatas untuk mereka tahu saja, ya, untuk mereka pahami saja, ya, tetapi bagaimana materi pembelajaran itu kemudian juga didemonstrasikan secara nyata atau dilakukan secara nyata di kehidupan nyata tentunya, secara tepat, benar dan baik, supaya materi pembelajaran itu berdampak dalam kehidupan sosial di mana para murid itu berada atau ketika mereka berada di antara orang lain. Ya, saya pikir ini sesuatu yang baik saudaraku, karena memang harus demikian. Bagaimana kita tanamkan kepada anak-anak kita yang sedang belajar di sekolah, yang menerima materi pembelajaran dari guru-guru mereka, bahwa jangan itu hanya dilihat sebagai ilmu untuk diketahui, tapi bagaimana ilmu itu diaplikasikan atau diwujud nyatakan dalam kehidupan nyata mereka, supaya kehadiran mereka dalam kehidupan tersebut bisa berdampak, tentunya berdampak baik kepada komunitas di mana mereka berada. Nah, itu kalau kita berbicara dalam konteks proses pembelajaran di sekolah untuk para murid. Nah, saya pikir ini juga sama dengan ketika kita berada di dalam keluarga atau rumah tangga, ya. Misalkan ketika orang tua mengajarkan atau menasehati anak-anaknya ini dan itu, maka saya sangat yakin pun orang tua berharap anak-anak ini tidak hanya menjadi pendengar yang baik, ya, menerima segala nasihat atau didikan ajaran dari orang tua, hanya menerimanya sebatas pendengarannya saja, tapi juga tentu harapannya adalah bagaimana anak-anak ini kemudian dari apa yang mereka pahami dan mengerti, mereka lakukan, ya, supaya
perbuatan-perbuatan mereka itu nyata mendatangkan kebaikan, karena saya sangat yakin baik guru maupun orang tua selalu mengarahkan anak-anak tersebut kepada hal-hal yang baik, yang benar. Ya. Jadi di konteks yang berbeda ini kita memiliki semangat yang sama untuk bagaimana kemudian direalisasikan, didemonstrasikan semua proses pembelajaran yang diterima baik di sekolah maupun di rumah. Nah, saudaraku, ketika kita tarik persoalan ini dalam konteks spiritual, maka saya juga akan katakan bahwa ketika Allah menyampaikan sebuah pengajaran, ya, kepada manusia, khususnya yang percaya kepadanya, bukan hanya untuk didengar, tapi juga bagaimana pengajaran Tuhan yang adalah firman itu ketika diterima manusia dilakukan. Tujuannya adalah supaya manusia tidak membelokkan keinginan Allah atau tidak bertentangan dengan kehendak Allah, supaya manusia ini selalu dibenarkan oleh Allah. Karena setiap orang yang dibenarkan oleh Allah itu akan dibawa oleh Allah dalam kehidupan yang baik, kehidupan yang sempurna. Ya, khotbah kita yang kemarin dikatakan bahwa kebenaran itu datang dari Allah, maka Allah selalu menginginkan apa yang benar. Ya, nah, jadi saudaraku, kembali kepada persoalan tadi, ya, bahwa apapun yang Tuhan katakan kepada kita itu harus kita nyatakan. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang tertulis di tema kita, kasih yang berbuat. Artinya sesuatu yang kita nyatakan dalam bentuk apapun sebagai wujud kasih kita kepada Allah itu nyata dalam perbuatan. Bukan hanya sebatas kata-kata saja. Kita mengatakan kita mengasihi, tapi di hati kita penuh dengan kebencian. Di hati kita penuh dengan dendam. Ya, itu sama sekali Tuhan tidak menginginkan. Ya. Sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 17, di situ ditulis iman tanpa perbuatan seperti bagaikan orang mati, gitu ya. Artinya iman yang tidak dinyatakan dengan perbuatan itu sia-sia, karena iman itu tidak hanya mau dinyatakan dalam pengertian tapi harus diwujud nyatakan dalam perbuatan, ya. Karena firman lain juga berkata, bukan orang yang berteriak Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tapi yang melakukan apa yang dia imani. Artinya untuk menuju kepada surga, ya, kita harus mengimani dulu atau mengakui dia. Dalam pengakuan itu nyata dalam perbuatan kita. Sebagai orang yang beriman, ya tentu kita harus membawa hidup kita menjadi orang yang sopan, santun, baik, dan bertanggung jawab. Apa yang ditugaskan kepada kita, kita lakukan sesuai dengan kemampuan yang ada, dan terus kita meminta perlindungan Tuhan. Kita tidak pernah melepaskan diri kita di dalam Tuhan. Seperti tema khotbah kita kemarin di hari Selasa dikatakan tinggal dalam Kristus, artinya kita tetap bersama Kristus di waktu susah, senang, untung, malang, sakit, sehat, dan sebagainya. Kita tidak pernah keluar dari Kristus. Maka di situ akan ada kekuatan, menjadi spirit bagi kita, semangat bagi kita untuk berbuat atau untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Seperti tema khotbah kita katakan. Nah, kenapa saudaraku Allah begitu menginginkan kita melakukan hal ini? Karena apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan sampaikan untuk kita lakukan itu tidak ada yang berat. Itu yang dikatakan dalam bacaan kita ayat 3 dikatakan begini. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, tidak berat. Kalau kita renung-renungkan saudaraku, apa maksud dari kata tidak berat ini? Perintah Allah itu tidak berat. Contoh begini, kita tidak memikirkan kesalahan orang. Kita tidak berusaha merancang kejahatan kepada orang lain. Ya. Kita tidak berusaha untuk belajar berbicara dengan penuh dengan kemakian, maki-maki atau kutuk. Ya. Saya pikir ini sesuatu yang
enteng banget Bapak Ibu Saudaraku gitu. Ngapain sih? Apa sih untungnya kita pikirkan kesalahan orang sementara kita sendiri masih berada dalam upaya untuk memanage hidup kita ini supaya menjadi lebih baik, ya. Tapi mungkin karena kita sendiri terlalu gemar dan suka menyibukkan diri untuk memikirkan hidup orang lain, sehingga kebahagiaan yang ada di depan kita sendiri kita sudah tidak meliriknya. Kita hanya fokus bagaimana merancangkan kejahatan tanpa bukan upaya untuk membahagiakan diri kita. Saya pikir kita sendiri yang memang menyulitkan diri kita. Sudahlah, kalau memang dia punya kelebihan di bidang itu dan kita ternyata mampunya di sini, mari kita fokus di sini, nggak usah kita lirik. Karena memang dalam pemberian talenta itu Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan sudah tentukan dalam firman-Nya, ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 3, ada 4 dan 5 dan seterusnya. Mari kita lihat, aku dikasih berapa. Jangan lihat kenapa dia sekian, aku segini. Kita tidak punya alat ukur untuk mengukur itu. Yang pasti ketika Tuhan berikan kita 1 dan dia 10, bukan berarti kita beda. Yang 1 ini mungkin muatannya lebih berat daripada yang 10. 10 kan mungkin ringan-ringan dan seterusnya. Artinya, mari kita coba manage hidup kita saja. Ya, kalaupun kita diminta oleh Allah untuk berkolaborasi antara yang 1 dengan yang 3, talenta 1 dan talenta yang 3, mungkin Tuhan mau dari 1 dengan 3 ini melahirkan 4. Jadi tidak ada iri-iri dan seterusnya, tidak ada perlombaan menuju ke 4 ini dengan rancangan-rancangan yang jahat. Bagaimana yang 3 menjatuhkan yang 1, atau bagaimana yang 1 menjatuhkan yang 3. Tidak, melangkah bersama-sama, dinamis, harmonis, ya. Tidak ada yang sulit, saudara. Tapi kita yang memang terlalu suka untuk menyimpan di hati dan jiwa kita ini kedengkian, iri hati, cemburu, ya, sehingga kita sendiri yang kemudian tidak bisa membawa diri kita kepada sesuatu yang lebih baik. Ikhlaskan. Kalau memang dia harus mendapatkan kebahagiaan di jalan itu, ya sudah, mari kita tempuh jalan di mana kita bisa memperoleh kebahagiaan. Jangan kebahagiaan yang harus kita raih dengan orang lain itu jalannya beda-beda. Tidak harus di satu jalan yang sama. Kalaupun di jalan satu yang sama tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata kita harus tempuh kebahagiaan itu lewat jalan sini dan saudara kita ditentukan Tuhan lewat jalan sini, biarkan. Jangan kita lirik ke sana lalu kemudian bagaimana kita memasang jerat supaya dia terhenti dan kita melaju untuk mendapatkan kebahagiaan. Tuhan sudah tentukan, saudaraku, kapan kita yang bahagia, kapan dia bahagia. Jalannya masing-masing, berkatnya masing-masing. Tidak usah kita iri dan dengki. Jadi berbuat saja kebaikan, ya, Tuhan yang akan menentukan. Karena firman Tuhan sudah katakan, Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah tepat pada waktunya. Ya. Ini yang terlalu sering terjadi kepada kita. Tidak mampu menguasai diri kita untuk memanage diri sendiri menuju kepada tujuan hidup yang Tuhan tentukan. Kita selalu mau ada dalam persaingan yang tidak sehat dengan orang lain. Kecenderungan untuk iri dengki itu kita sendiri yang bangun. Akhirnya saudaraku, kita yang sakit. Seperti ada lagu, sakitnya tuh di sini. Ya, akhirnya ketika kita bilang sakitnya tuh di sini, ya kita yang sakit. Ya. Coba kita katakan sakitnya tuh di sana, karena di sini nggak ada iri. Jadi sakitnya tuh di sana. Biarkan dia, kalaupun dia iri dengan kita, biarkan dia sakit. Jangan katakan sakitnya tuh di sini. Jangan biarkan kita yang sakit. Mari kita jalan dengan legowo, dengan kekuatan yang ada pada kita untuk berbuat sesuai kemampuan kita. Jangan paksakan diri hanya karena orang sudah melewati kita. Bagaimana kita mau melompat lalu kita paksakan diri? Tidak akan mungkin. Kalau Tuhan bilang sampai di sini, sampai di sini. Minta hikmat dari Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan supaya kita tahu
bagaimana kita melangkah, mengkaryakan diri kita sesuai potensi yang ada pada kita. Jangan kita ukur dengan orang lain, karena potensi dia yang datang dari Tuhan berbeda dengan kita. Tuhan punya beribu cara yang tidak bisa kita ukur dengan pengetahuan kita. Tidak ada alat ukur yang bisa kita pakai untuk mengukur Tuhan ketika Allah memberikan talenta terhadap setiap orang. Itu kewenangan Tuhan, itu otoritas Tuhan. Jadi mari saudaraku, kita jalani apa yang baik menurut kita, tentunya berangkat dari firman Allah, ya. Karena itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita. Selamat membuktikan, berjuang terus dalam Tuhan, yakin bersama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan yang terbaik. Bukan dalam ukuran manusia, tapi dalam ukuran Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, kami diberi pengertian bahwa kami memiliki potensi dari Tuhan untuk kami karyakan semaksimal yang kami miliki. Kendati pun mungkin berbeda dengan orang lain, kalaupun kami kurang dari orang lain, kami yakin itu cara Tuhan menyatakan kasih terhadap kami. Dan ketika kami lebih dari orang lain, itu juga cara Tuhan menyatakan kasih kepada kami. Sehingga ketika kami melihat kehidupan ini dalam plus minusnya, kami tidak pernah bersungut-sungut, kami tidak pernah sombong, kami tidak pernah pesimis, tapi kami tetap melangkah dalam kesetiaan untuk berkarya kepadamu dari waktu ke waktu demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu pimpin kami terus Tuhan, agar dalam pimpinan Tuhan kami tidak pernah menjadi orang yang jahat, tapi kami selalu menjadi orang-orang yang selalu mengedepankan kesehatian untuk melangkah dalam karya bakti diri kami demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini. Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.